Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi Al-Quran sebagai dasar pedoman hidup. Nah, sebelumnya Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab ini berisi petunjuk hidup agar kita menjadi manusia yang baik di dunia dan selamat di akhirat. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran memberikan panduan untuk segala aspek, baik itu ibadah, akhlak, hubungan sosial, maupun ilmu pengetahuan. Beberapa fungsi utama Al-Quran adalah, yang pertama itu sebagai petunjuk hidup. Nah, contohnya Al-Quran itu mengajarkan kita untuk selalu jujur, berbuat baik, dan saling membantu. Hal ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Nah, yang selanjutnya sebagai pembeda antara yang baik dan salah atau antara hak dan yang batil. Nah, Al-Quran mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan buruk seperti berdusta, mencuri, dan menyakiti orang lain. Dan yang selanjutnya, Al-Quran sebagai penawar rahmat atau obat. Nah, Al-Quran juga memberikan ketenangan hati bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Hal ini ada di dalam surah Al-Isra ayat 82. Nah, selanjutnya kita masuk ke ayat-ayat penting tentang Al-Quran. Nah, beberapa ayat yang menegaskan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab ini atau Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan yang selanjutnya surah An-Nahl ayat 89 dan kami, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kita mengamalkan Al-Quran. Nah, yang pertama adalah yang pastinya kita membaca dan memahami isinya. Dan yang selanjutnya menghafalkan surah-surah penting. Nah, dan selanjutnya mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya seperti berkata sopan, berbuat baik kepada orang tua dan menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi dalam menghadapi masalah kehidupan. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke penutup. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, Al-Quran adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, jadi torang itu harus jadikan Al-Quran sebagai torang pesahabat di hidupnya torang. Dengan mengikuti ajarannya atau ajaran Allah, kita akan menjadi manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, baik, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Ibu minta maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.